Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Cindikar TKJ. Pada kesempatan kali ini saya mau sedikit menjelaskan tentang Google Sheet yang tentunya sudah banyak kalian tahu. Di video-video sebelumnya saya sudah banyak memberikan tutorial tentang Microsoft Excel, tapi pada kesempatan kali ini saya mau coba buat yang tentang Google Sheet. Google Sheet adalah sebuah aplikasi spreadsheet yang gratis dan kompleks. Nah, judulnya seperti ini. Artikel ini saya kutip dari glitch.com, yang punyanya Glitch ya. Tentunya saya rasa teman-teman banyak yang tahu apa itu Google Sheet ya teman-teman ya. Di dalamnya kita bisa membuat tabel, kemudian perhitungan sederhana atau pengolah data sesuai dengan fungsi Google Sheet yang kita ketahui sehari-hari. Atau kurang lebihnya sama seperti Microsoft Excel gitu teman-teman. Tapi ini yang berbasis online, seperti itu mudahnya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat pengertian apa itu Google Sheet. Google Sheet adalah sebuah software atau perangkat lunak berbasis website yang dikembangkan oleh Google untuk membuat tabel, perhitungan sederhana ataupun pengolah data. Yang tentunya ini masih sama dengan apa pengertian Microsoft Excel, teman-teman. Satu hal yang membedakan dari software jenis seperti Microsoft Excel atau Members dari Apple adalah kemudahannya dalam melakukan kolaborasi antar pengguna. Jadi mereka bisa kolaborasi antara Microsoft Excel dengan Google Sheet. Nah, jadi di sini Google Sheet ini dia berbasisnya cloud atau dia harus membutuhkan internet untuk mengelolanya. Dan juga mereka juga bisa berkolaborasi. Jadi misalkan diedit oleh satu orang lain juga bisa kita akses untuk mengedit ataupun juga hanya untuk melihat saja. Hal ini pula yang membuat Google Sheet lebih ringan untuk digunakan. Tentunya sangat mudah untuk menggunakan Google Sheet. Yang juga tidak boleh ketinggalan, Google Sheet ini tentunya sangat gratis ya, seperti yang kita ketahui. Kalau software-software yang lain itu banyak yang berbayar, tapi di sini Google Sheet itu gratis, teman-teman. Nah, di sini saya mau membahas keunggulan dan juga kekurangan. Dan saya rasa ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kenapa sih kita harus menggunakan Google Sheet ya teman-teman ya. Kita bahas keunggulannya itu terlebih dahulu. Yang keunggulan pertama itu berbasis cloud. Mungkin yang belum tahu ya teman-teman apa itu cloud. Cloud itu mudahnya dia online, semuanya berbasis online, nyimpennya di online, ngeditnya juga online. Seperti yang disampaikan sebelumnya, Google Sheet adalah perangkat lunak berbasis komputasi awan atau cloud. Nah, seperti itu. Hal ini membuatnya ringan dan mudah untuk digunakan. Dengan berbasis cloud, kamu tidak perlu takut kehilangan filemu karena berbagai masalah seperti listrik padam atau koneksi hilang. Seluruh pekerjaanmu akan tersimpan secara otomatis di cloud. Nah, ini keunggulan yang pertama nih teman-teman. Dia itu online. Jadi saat kamu mengerjakan, kalau dulu kan misalkan di Microsoft Excel itu kita lagi ngerjain tiba-tiba lampunya mati, terus kamu ngerjainnya di komputernya mati, itu datanya akan hilang. Tapi karena di sini cloud, itu dia akan secara otomatis menyimpan di cloud ya teman-teman, tidak perlu khawatir kehilangan file lagi. Terus juga penyimpanannya itu juga di cloud, jadi tidak perlu menyiapkan penyimpanan harddisk yang besar ya. Kita cukup menggunakan cloud saja teman-teman. Lanjut kita ke keunggulan yang kedua, yaitu fleksibel. Aplikasi keluaran Google ini dapat digunakan di berbagai sistem operasi. Ini tentunya sangat fleksibel sekali ya, baik di desktop ataupun smartphone. Hal ini akan semakin memudahkan pekerjaan bagi mereka yang memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Tak hanya itu, kamu juga dapat memberi dan menerima feedback secara online. Hal ini karena Google Sheet dapat digunakan oleh anggota timmu secara online. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi nih, Google Slide ini tuh kompatibel di berbagai sistem operasi, di Windows atau mungkin yang lainnya. Bisa di sini digunakan di desktop ataupun di smartphone juga ada, itu udah ada aplikasinya. Terus juga kita bisa saling berbagi antara pengguna satu dengan pengguna lainnya secara online ya teman-teman. Dan itu real time, misalkan diedit sama orang satu, orang kedua itu bisa melihat hasil editannya. Kita lanjut untuk keunggulan yang ketiga. Keunggulan yang ketiga itu ringan. Kamu tidak perlu mendownload aplikasi tertentu untuk menggunakannya. Google Sheet akan lebih meringankan kinerja perangkatmu. Kamu bisa mengakses dari browser dan membuka file yang tersedia di cloud. Hal ini
Sangat menguntungkan untuk pelajar atau pekerja yang tidak terlalu sering membutuhkan. Nah, di sini jadi kalau kamu di komputer atau di laptop itu kamu nggak perlu ngunduh aplikasi ataupun nggak perlu nginstal aplikasi, walaupun nginstal juga bisa sih, kita unduh juga bisa. Tapi hanya dengan menggunakan browser itu juga sangat bisa di situ browsernya ya. Syaratnya itu yang penting punya email gitu aja. Di situ semuanya udah ada, fasilitasnya sudah disediakan. Dan juga kalau di HP di browser juga bisa, mau ngunduh aplikasi juga bisa. Tentunya sangat ringan aplikasi ini. Lanjut, kita masih di keunggulannya. Nah ini nih, dapat digunakan secara gratis. Keuntungan lain dari Google Sheet adalah kamu dapat mengaksesnya secara gratis dan dengan berbagai fitur yang lengkap. Kamu tidak perlu membayar untuk menggunakannya ya. Seperti yang sudah kita ketahui lah ya, Google Sheet itu gratis. Kita cuma butuh internet untuk mengkoneksikan saja ke Google Sheet. Nah di situ kita bisa menyimpan data, mengolah kata-kata, mengolah angka dan lain sebagainya. Yang tentunya saya sendiri karena gratis ini sangat minat untuk di Google Slide ya. Yang fiturnya juga banyak sih menurut saya di Google Slide. Masih sejauh ini belum ada nemu kekurangannya gitu saya, teman-teman. Lanjut, itu untuk keunggulannya, dapat digunakan secara gratis. Sekarang kita akan membahas mengenai kekurangan dari Google Slide. Nah tentunya ya seperti yang kita ketahui, kalau sebuah aplikasi itu ada keunggulan dan juga ada kelemahannya atau kekurangan. Nah, kekurangan yang pertama, kurangnya fitur profesional. Kalau kita baca di pengertiannya di sini, bagi kamu yang pekerjaan sehari-hari berkutat dengan data dan angka, mungkin ini maksudnya berputar gitu ya. Berputar dengan data dan angka, mungkin Google Slide bukan aplikasi yang cocok untukmu. Hal ini karena terdapat banyak fitur-fitur profesional yang tidak tersedia di Google Slide. Ya karena mungkin gratis ya mungkin ya. Jadi fitur yang profesional itu nggak ditampilkan gitu. Salah satunya adalah forecasting, di mana fungsi ini sangat dibutuhkan oleh profesi tertentu. Tapi kalau ini contohnya forecasting itu kita sebagai pekerjaan yang ya staff, admin sekolah mungkin ataupun pelajar itu nggak terlalu dipakai sih kayak gini. Jadi ini kekurangan yang satu ini kita masih bisa maklumi lah gitu ya. Lanjut, kekurangan yang kedua itu perlu koneksi internet. Nah ini nih, hal yang menjadikan kekurangan dari Google Slide adalah dalam memaksimalkan penggunaannya. Kamu memerlukan koneksi internet, walaupun kamu bisa mendownload file Google Slide-mu ke perangkatmu. Kamu tidak akan bisa menggunakan fitur-fitur unggulannya. Hal ini seperti kemampuan kolaborasi dan penyimpanan di cloud. Nah, ya karena hal itu tadi, karena semuanya berbasis cloud ya teman-teman ya, online gitulah mudahnya. Jadi kalau nggak ada koneksi internet ya kita nggak bisa mengaksesnya. Jadi kalau saya tuh kalau mau ngerjain offline ya pakai kalau mau ngerjainnya offline kita pakai Microsoft Excel. Tapi kalau koneksi internet kita lagi stabil, lagi cepat atau mungkin wifi gitu ya enaknya kita pakai Google Slide. Nah demikian tadi keunggulan dan kelemahan dari Google Slide. Tentunya hal ini kita sesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita gunakan. Kalau kita sebagai mahasiswa mau nulis ngetik apa gitu, ya cukup aja lah pakai Google Slide ini untuk mengolah angka ataupun mengolah kata di Google Slide ini cukup, karena satu kata yang saya garis besar itu dia fasilitasnya gratis. Nah itu tentunya. Nah demikian ya teman-teman pembahasan mengenai keunggulan dan kelemahan dari Google Sheet atau Google Spreadsheet. Nah seperti itu, mungkin di video-video sebelumnya saya mau membuat tutorial di Google Sheet ini. Terima kasih, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Mohon dikoreksi di kolom komentar, dan jika ada saran silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.